Thumma qala al-musannifu ya Allah. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Usulil Fiqh. Qala al-musannifu rahimahullah, takhsisul kitabi was sunnati bil qiyas. Nah, berikut adalah pembahasan di mana Al-Qur'an apakah boleh ditaksis dengan hadis dan qiyas. Atau takhsisul kitab was sunnah bil qiyas. Apakah boleh Al-Qur'an nanti ditaksis dengan qiyas? Apakah boleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam nantinya ditaksis dengan qiyas? Wa kama annahum khassasul kitab bil ijma', kadzalika khassasul kitaba was sunnata bil qiyas al mustanadi ila nassin khas. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwasanya ijma' para ulama itu ijma' dari para mujtahidin. Dan mujtahidin ini bukan hanya 4 ya. Banyak mungkin yang salah paham. Mengira bahwasanya mujtahid mutlak itu hanya ada 4 orang. Imam Syafi'i, Imam Abu itu salah. Ya, mujtahid mutlak itu banyak. Ya, dan itu di awal-awal Islam itu banyak mujtahid mutlak. Namun kenapa yang berlaku ya sampai sekarang itu hanya 4? Imam Lais ibn Sa'ad itu mujtahid mutlak, Sufyan ats-Tsauri mujtahid mutlak. Kenapa mereka mazhab mereka itu tidak dipakai sampai sekarang? Nah, kenapa kita tidak ikut Abu Bakar? Apakah Imam Syafi'i lebih afdol daripada Abu Bakar? Tidak. Ya. Nah, kenapa yang sampai sekarang itu hanya berlaku mujtahid yang 4 ini? Karena mujtahid yang 4 ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai murid, yang mana murid mereka itu meneruskan pelajaran dan apa yang disampaikan oleh mereka. Beda halnya dengan mujtahid yang lain. Nah, kita balik lagi ke pembahasan. Kama annahum khassasul kitab bil ijma', kadzalika khassasul kitab was sunnata bil qiyas. Seperti halnya Al-Qur'an dan hadis itu bisa ditaksis dengan ijma' para ulama, maka begitu juga Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa ditaksis dengan qiyas yang bersandar pada nas tertentu. Wa huwal asahhul ladzi qala bihi al-a'immatul arba'ah wal asy'ari liwuqu'ihi. Dan ini yang dikatakan oleh mazhab yang 4. Misalu takhsisil kitab bil qiyas qauluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Untuk syarat mujtahid itu nanti ya ada pembahasan khusus di pembahasan ijtihad ya di akhir kitab ini. Takhsisul kitab bil qiyas qauluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, kita melihat dari keumuman ayat ini, perempuan yang melakukan perbuatan zina, laki-laki yang melakukan perbuatan zina, maka hukumnya fajlidu, adalah kalian semua mencambuk mereka berapa kali? 100 kali. Jadi perempuan yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka semua akan dicambuk berapa kali? 100 kali. Nah, di sini az-zaniyah, perempuan yang melakukan perbuatan zina. Di sini sama, baik yang merdeka, perempuan merdeka ataupun budak, amah. Jadi perempuan yang merdeka, perempuan budak, budak perempuan itu dicambuk 100 kali. Laki-laki merdeka dan budak laki-laki itu juga dicambuk 100 kali. Kenapa? Karena lafadznya ini umum, ya. Lafadznya ini umum. Tapi pada hakikatnya kan perempuan budak perempuan itu dicambuk 50 kali. Budak laki-laki pun juga dicambuk berapa kali? 50 kali. Bukan 100. Kalau kita melihat dari keumuman az-zaniyatu waz-zani, fahadha 'amun yashmalul hurrata wal amata wal hurra wal 'abdah. Maka hukumnya itu umum dan mencakup perempuan merdeka,
budak perempuan, laki-laki merdeka, dan budak, ya, budak laki-laki. Semuanya ini, yang 4 ini, perempuan merdeka, budak perempuan, laki-laki merdeka, budak laki-laki, semuanya akan dicambuk 100 kali. Lakinnal amata khussisat biqaulihi ta'ala. Akan tapi budak ini dikeluarkan dari hukum dicambuk 100 kali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin. Apabila budak perempuan itu melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan zina, apa kata Allah? Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azabi. Budak perempuan yang melakukan perbuatan zina itu akan dihukum separuh dari hukuman yang diberikan pada perempuan yang merdeka. Nah, kita lihat di ayat ini, az-zaniyatu, perempuan itu akan dicambuk 100 kali apabila dia melakukan perbuatan zina. Nah, ketika kita melihat keumuman ayat ini, maka bisa berlaku perempuan yang merdeka dan budak perempuan, sama saja dicambuk 100 kali. Namun keumuman ayat ini sudah ditaksis oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, budak perempuan yang melakukan perbuatan zina maka akan dicambuk separuh dari hukuman yang diberikan pada perempuan merdeka. Perempuan merdeka itu akan dicambuk 100 kali, budak perempuan akan dicambuk separuhnya, berarti 50 kali. Maka di sini budak perempuan itu keluar, ya, budak perempuan itu keluar. Kenapa kok keluar? Karena sudah ada ayat yang mengeluarkannya. Jadi budak perempuan keluar dari ayat ini. Sehingga budak perempuan itu dicambuknya 50 kali. Fahadhil ayatu afadat tansifal haddi 'alal amah. Maka ayat ini, ayat fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Ayat ini memberikan kita faedah bahwasanya budak perempuan itu hukumannya itu separuh, ya, separuh dari 100 kali, berarti 50 kali. Nah, di sini ayat fa idza uhsinna tidak mengeluarkan budak laki-laki. Jadi budak laki-laki tetap dicambuk 100 kali. Nah, seakan-akan seperti itu. Wa dzalika biqaulihi fa alaihinna nisf. Nah, di sini di firman Allah fa alaihinna nisfu. Nah, kita paham bahwasanya budak perempuan dicambuk 50 kali, bukan 100 kali. Wa khussisan umumul ayatil ula. Kemudian keumuman dari ayat wazaniyatu ini ditaksis dengan kekhususan budak perempuan yang dicambuk berapa kali? 50 kali. Walakinnaha lam tadhkuril abdah. Akan tetapi ayat fa idza uhsinna ini sama sekali tidak menyebutkan budak laki-laki, hanya menyebutkan budak perempuan. Di sini kata Allah fa in ataina, apabila mereka budak perempuan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan budak laki-laki. Menunjukkan bahwasanya budak laki-laki itu masih mengambil keumuman ayat di sini, yang mana kalau dia melakukan perbuatan zina tetap akan dicambuk 100 kali. Kenapa? Karena ayat ini tidak menyebutkan budak laki-laki. Wa innama dzakaratil amata faqat. Jadi ayat fa idh uhsinna hanya menyebutkan budak perempuan saja. Wa huwa yashtariku ma'aha fil illah. Padahal budak laki-laki ini sama dengan budak perempuan, gak ada bedanya, sama-sama budak kok. Wahiyarik, sama-sama budak dia. Baik yang laki-laki atau yang perempuan sama-sama budak, hanya beda jenis kelamin saja. Falidzalika qalu, oleh karenanya ulama ini akan berkata al-abdu yuqasu 'alal amah. Udah, karena budak laki-laki dan budak perempuan ini tidak ada bedanya, hanya beda jenis kelamin saja, maka udah samakan saja budak laki-laki dengan budak perempuan.
di mana budak perempuan ini dicambuk 50 kali, begitu juga budak laki-laki dicambuk 50 kali. Fin nisfi aidan, iya, dicambuk 50 kali juga. Wa bihadzal qiyas, berarti al-abd ini budak laki-laki itu hukumnya dikiaskan dengan budak perempuan. Sehingga budak laki-laki itu akan dicambuk 50 kali. Nah, hukum budak laki-laki ini dicambuk 50 kali apakah ditetapkan dengan Al-Quran? Tidak, melainkan itu ditetapkan dengan qiyas. Nah, budak perempuan dicambuk 50 kali apakah ditetapkan dengan Al-Quran atau qiyas? Tidak, ditetapkan dengan Al-Quran. Kata Allah, "Fa'alaihinna nisfu." Nah, berarti ditetapkan dengan Al-Quran. Karena budak ini, budak laki-laki ditetapkan dengan qiyas, maka bihadzal qiyas khassasul umuma fi qawlihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani. Maka keumuman dari az-zani itu ditaksis dengan qiyasnya budak laki-laki pada perempuan. Fatakunul amatu mukhassasatun bil ayah. Sehingga hukum budak perempuan itu ditaksis dengan ayat fa'alaihinna nisfu ma'al muhsanati minal adzab wal 'abdu mukhassasan bil qiyas. Kemudian budak laki-laki itu ditaksis dengan qiyas. ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ومدنا بأسراره وبكم آمين. قال المصنف أما تخصيص السنة بالقياس. Kalau tadi itu kita mentaksis ayat Al-Quran dengan qiyas. Nah, kalau sekarang kita akan mentaksis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyas para ulama. Famithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang kaya tapi masih menunda hutangnya, artinya dia mampu untuk membayar hutang tapi dia tidak membayarnya. Itu namanya layyul wajid. Jadi yang dimaksud layyul wajid itu orang kaya tapi masih menunda pembayaran hutangnya. Dia punya hutang, dia mampu untuk bayar sekarang tapi masih nunda. Oh besok, oh lusa. Terus seperti itu, maka itu hukumnya zalim dan bisa menghalalkan dia untuk disiksa. Ya, jadi orang kaya yang mampu membayar hutangnya tapi masih nunda pembayaran hutangnya padahal dia mampu sekarang untuk membayar, maka tindakan demikian itu menghalalkan untuk dia disiksa, untuk dia dihukum. Wallayyu huwal matl. Wallayyu huwa al-matluh. Yang dimaksud layyu itu di dalam hadis ini adalah al-matl. Al-matluh itu artinya menunda. Wal wajidu, dan yang dimaksud dengan wajid huwal ghani, adalah orang kaya. Berarti orang kaya menunda pembayaran hutang. Wal ma'na anna mumatalatal wajidi li sahibid daini tujibu uqubatah. Artinya adalah apabila orang kaya dia punya hutang tapi masih menunda pembayaran hutangnya, maka orang lain yang telah memberikan dia pinjaman itu boleh memberikan hukuman pada dia. Jadi apabila ada orang kaya punya utang, dia mampu untuk bayar tapi dia tidak membayarnya, dia masih nunda, maka dia boleh dihukum. Kalau yang pinjam itu adalah orang tuanya, gimana? Seakan-akan boleh juga. Jadi ada orang tua pinjam uang pada anaknya misalkan. Orang tuanya kaya, mampu untuk membayar hutang tersebut pada anaknya. Tapi orang tua tersebut masih menunda. Oh besok, oh minggu depan, oh bulan depan, oh tahun depan. Seakan-akan apabila orang tua tersebut masih menunda pembayaran hutangnya, padahal dia mampu, dia kaya, tapi masih menunda, seakan-akan orang tua tersebut itu boleh dihukum. Siapa yang menghukum? Ya, anaknya. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita melihat keumuman dari hadis
layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Wa hadzal hukmu 'amun yashmalu kulla wajidin walau kana walida. Maka hukum boleh dihukum tadi itu umum, bisa berlaku pada semua orang kaya, walaupun yang kaya tersebut adalah ayahnya sendiri. Jadi ada seorang ayah pinjam uang dari anaknya. Kemudian ayah tersebut mampu untuk membayar hutangnya, tapi masih nunda. Ya, dia bisa bayar sekarang, tapi masih nunda besok, lusa, dan seterusnya. Maka kalau kita ambil dari keumuman hadis tadi, bahwasanya orang tua yang semacam ini boleh dihukum. Siapa yang menghukum? Nah, anaknya nanti. Seakan-akan seperti itu. Walakinnal walida ma'a waladihi kharijun min hadhil umum. Akan tetapi seorang ayah dan anaknya itu keluar dari keumuman layul wajid. Artinya kalau yang pinjam itu adalah orang tua dan dia masih nunda pembayaran hutangnya, tidak boleh anak tersebut menghukum ayahnya sendiri. Tidak boleh. Nah, kenapa? Kan sudah dikatakan layul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Iya, walaupun ayat ini, walaupun hadis ini mencakup semua orang, tapi untuk orang tua itu tidak boleh. Loh, kenapa? Kiasan, karena disamakan dengan ma la ma jaa fin nass minan nahyi an qawli uf lahu ats-tsabit bi qawlihi ta'ala fala taqul lahumā uf. Karena dikiaskan dengan mengatakan uf. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala fala taqul lahumā uf. Jangan pernah kamu katakan pada kedua orang tua. Jadi menggerutu. Tidak boleh. Mengatakan saja itu tidak diperbolehkan pada orang tua. Apalagi menghukum kedua orang tua. Nah, jadi keumuman dari layyul wajidi ini tidak berlaku pada seorang ayah. Tidak berlaku pada orang tua. Tidak berlaku. Ya, ini namanya tahsis. Ya, tahsisul hadis bil qiyas. Karena di sini menghukum orang tua itu tidak diperbolehkan. Kenapa menghukum orang tua itu tidak diperbolehkan? Karena dikiaskan pada mengatakan pada kedua orang tua. Mengatakan pada kedua orang tua tidak boleh, haram hukumnya, maka menghukum orang tua juga tidak diperbolehkan. Maka menghukum kedua orang tua ini tidak diperbolehkan, sudah ditetapkan dengan qiyas. Fayuqal, maka bisa dikatakan idza kanat ta'fifu muharraman wa huwa akhafu anwa'il adza fa kaifa bil 'uqubah. Apabila mengatakan saja itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu termasuk hukuman yang ringan, bukan hukuman lah, bahaya yang ringan. Fakaifa bil uqubah. Lalu bagaimana dengan menyiksa orang tua, menghukum orang tua, memenjara orang tua? Tentunya itu lebih parah daripada mengatakan pada kedua orang tua. Mengatakan saja itu haram, apalagi sampai memenjarakan kedua orang tua. Wa hiya asyaddu anwa'il ada. Hukuman ini termasuk bahaya yang terbesar. Maka layyul wajid ini ditafsir dengan qiyas. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.